Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal hadits kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang Jumaah yang berbahagia, marilah kita semuanya yang sedang berbicara maupun yang mendengarkan, kita sama-sama berusaha untuk tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di sisa umur kita. Saudara sekalian, kita tidak tahu kapan Allah akan memanggil kita untuk menemuinya. Semua orang tidak menyangka dan tidak tahu kapan datangnya malaikat maut yang diperintahkan oleh Allah untuk memanggil kita. Sebelum itu terjadi, maka marilah kita semuanya, yang kaya maupun miskin, yang pejabat maupun rakyat, yang orang tua maupun anak-anak, yang suami atau istri, atau siapapun atau apapun profesi Anda sekalian, mari kita semuanya, yang kiai maupun yang santrinya, ustadz atau santrinya, sama saja di hadapan Allah, mempunyai kewajiban yang sama, bahwa kita di dalam hidup ini hanya diperintah oleh Allah untuk beribadah kepadanya, hanya untuk beribadah kepadanya, bukan untuk mencari harta dan mengumpulkan harta sampai banyak lalu ditinggal mati. Bukan, saudara sekalian. Kita disuruh oleh Allah untuk beribadah kepadanya, menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangannya. Itulah takwa kepada Allah. Maka dari itu saudara sekalian, perhatikanlah apa saja firman Allah yang sudah sampai kepada kita. Laksanakanlah segera sebelum Allah memanggil kita. Kalau tadi diumumkan bahwa di masjid ini akan menerima penyembelihan kurban, sama itu dengan apa yang dikatakan oleh Allah Ta'ala dalam firman-Nya yang tadi dibaca di permulaan khutbah, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan dalam suatu hadis bahwa suatu ketika Nabi Muhammad SAW duduk dengan para sahabatnya di masjid, lalu beliau tiba-tiba seperti tertunduk mengantuk, seperti sebagian di antara saudara yang mendengarkan khutbah Jumat ini mengantuk. Nabi kita pernah seperti itu. Duduk di tengah-tengah sahabatnya, kepalanya menunduk. Kalau sampean tidur, kalau Nabi enggak. Beliau menerima wahyu.
Lalu setelah beliau menundukkan kepala, beliau mengangkat kepalanya, lalu beliau tersenyum. Para sahabat terheran. Ada apa engkau ya Rasulullah? Engkau tadi seperti orang tertidur, lalu engkau bangun, berseri-seri wajahmu, tersenyum. Ada apa ya Rasulullah? Rasul mengatakan, qad unzila alayya anifan suratun. Sungguh telah diturunkan kepadaku baru saja sebuah surat. Fatala au faqara'a, maka kemudian Nabi membaca, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Itulah surat yang bernama Al-Kautsar, dan itulah surat yang digunakan oleh panitia kurban dimanapun di Indonesia sebagai dalil untuk menghasung masyarakat, menganjurkan kepada masyarakat muslimin supaya mereka menyisihkan sebagian dari harta mereka untuk berkorban di jalan Allah. Sebagian di antara muslimin di hari-hari nanti mereka akan menunaikan ibadah haji di Baitullah. Nah, kita yang tidak melakukan ibadah haji mulai tanggal 1 Dzulhijjah nanti tidak boleh memotong kuku, tidak boleh mencukur kumis, tidak boleh memotong rambut, tidak boleh mencukur bulu ketiak atau bulu kemaluan, tidak boleh mencukur semua bulu yang ada dalam tubuh kita sampai tanggal 10 Dzulhijjah, sampai saatnya korban disembelih. Jadi kalau saudara kita sebagiannya sekarang sedang menunaikan haji, maka bagi yang tidak berhaji dianjurkan oleh Allah untuk berkorban. Dan ketahuilah saudara, syariat berkorban ini sudah ada sejak Nabi Ibrahim alaihissalam. Bukan hanya sejak Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Rasul dan utusan Allah. Sejak Nabi Ibrahim sudah dilaksanakan ibadah kurban itu. Demikian juga ibadah haji sudah ada di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, sekarang kita tinggal meneruskan. Rasulullah SAW meneruskan sunnah bapaknya, sunnah Nabi Ibrahim. Kita semua meneruskan sunnah Nabi Ibrahim juga atas anjuran dari Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, man kana lahu sa'atan falam yudahi wala yakrabanna musallana, kata beliau. Atau kama qala Rasulullah SAW. Barang siapa yang punya kelonggaran harta, lalu dia tidak mau berkorban, maka jangan mendekat ke tempat sholat kami. Begitu kata Rasulullah SAW. Yang hadis itu jadikan pegangan oleh sebagian ulama bahwa ibadah kurban hukumnya adalah wajib. Tetapi jumhur ulama menyatakan ibadah kurban tidak wajib, tetapi sunnah muakkadah. Jadi saudara sekalian, ibadah kurban itu bukan hanya dilakukan setahun sekali dan seumur hidup sekali, bukan. Setahun sekali dan setiap tahun. Kita semua yang diberi kemampuan oleh Allah bisa membeli HP yang berharga di atas 3 juta. Itu wajib korban. Kalau perlu HP-nya dijual untuk bisa beli binatang korban. Untuk apa kita punya HP mahal-mahal kalau kita tidak berkorban? Berkorban itu besar sekali pahalanya, saudara. Maka dari itu kami menganjurkan, khatib menganjurkan, marilah kita berusaha menjalankan perintah Allah yang difirmankan dalam firman-Nya tadi, Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami Allah telah memberi kepada engkau Muhammad, wahai Rasulullah, Al-Kautsar. Tafsir dari Al-Kautsar ini ada 7, tapi yang sahih cuma 2. 1, Al-Kautsar artinya adalah telaganya Nabi Muhammad SAW di akhirat nanti, yang semua umatnya disuruh minum air telaga tersebut. Yang sesudah minum air telaga itu tadi, mereka tidak akan merasa kehausan lagi sampai bertemu dengan Allah selama mereka berdiri di padang mahsyar ratusan ribu tahun di situ. Sebagian mengatakan 40.000 tahun berdiri di padang mahsyar tidak kehausan. Dan sampai selesai pengadilan di akhirat berlangsung. Tapi akan ada sebagian umat Nabi Muhammad yang diusir ketika akan minum, diusir oleh oleh malaikat yang menjaga telaga tadi. Jadi 1, Al-Kautsar adalah telaganya Nabi Muhammad SAW yang bernama Telaga Kautsar. Yang kedua, Al-Kautsar artinya Al-Khairul Katsir, kebaikan yang banyak.
Jadi Allah menyatakan sesungguhnya kami telah memberi kepada engkau wahai Rasulullah kebaikan yang banyak. Bahkan termasuk telaga Kautsar itu adalah kebaikan yang banyak yang Allah berikan kepada engkau Muhammad. Oleh karena itu kata Allah, fasholli li rabbika, maka salatlah kamu Muhammad untuk Rabbmu, untuk Tuhanmu. Wanhar, dan berkorbanlah kamu, sembelihlah kurban di hari Idul Kurban. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang yang benci kepada engkau wahai Rasulullah huwal abtar, dialah orang yang terputus. Kenapa Allah menurunkan ayat ini? Karena paman beliau Abu Jahal atau Abu Lahab pernah mengatakan ketika mereka sudah capek untuk menyetop dakwah Nabi Muhammad SAW, kedua paman Nabi mengatakan, sudahlah kita biarkan saja Muhammad tuh berbicara semaunya, biarkan aja, nggak usah didengarin, nanti kan lama-lama dia mati. Kalau udah mati kan sudah selesai. Dia kan al-abtar, Muhammad itu kan al-abtar, orang yang putus, orang yang terputus, nggak punya anak laki dia, punyanya anak perempuan. Jadi kalau dia mati selesai sudah seruannya, dakwahnya. Itu menurut persangkaan mereka. Ternyata apa yang mereka sangkakan keliru besar. Nabi Muhammad SAW boleh saja beliau sudah wafat, tapi dakwah Islam tetap berlangsung sampai hari ini, bahkan sampai hari yang Allah tentukan. Nah saudara sekalian, mari kita selalu berusaha bertakwa kepada Allah dengan menjalankan perintahnya, dan dalam waktu dekat ini adalah berkorban lillahi ta'ala, bukan pamer-pameran besar-besaran daging korban atau binatang korban, tapi ikhlas karena Allah, bukan karena ingin dipuji sebagai orang yang bisa membeli binatang korban dengan harga yang mahal atau yang besar, bukan, tapi karena Allah Ta'ala. Usahakanlah semampunya mulai sekarang ini, mulai hari ini tanggal 4 Dzulqa'dah, masih ada waktu kurang lebih 1 bulan untuk mengumpulkan uang 10.000 demi 10.000 atau 100.000 demi 100.000, mungkin kebanyakan 100.000, 50.000 demi 50.000, kurang kali 50.000, 50.000 kali sebulan cuma 3,5 ya, 10.000 cukup. Kok 10.000? 100.000 cukup. Mulai ditabung mulai sekarang. Ya, supaya nanti pada tanggal 10 Dzulhijjah kita sudah bisa mengumpulkan uang sejumlah 3,5 juta untuk seekor sapi untuk 7 keluarga. 7 keluarga masing-masing menanggung 3,5 juta. Kalau mau beli kambing, silahkan beli kambing sendiri, serahkan kepada panitia untuk disembelih, atau dia mau menyembelih sendiri di sini juga boleh. Tapi dagingnya sebagiannya dia ambil, sebagiannya diserahkan kepada panitia untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Demikian saudara sekalian, mari kita berusaha untuk menjalankan perintah Allah semampu kita sebelum nafas kita berakhir. Dan semoga kita semuanya diberi oleh Allah istiqomah di jalan kebenaran dan diberi oleh Allah husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wa aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ba'du, ayuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa athi'u la'allakum turhamun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Warhamna ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka
sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbir hamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arzuqnal istiqamah wa husnal khatimah. Allahumma arzuqnal istiqamah wa husnal khatimah. Allahumma arzuqnal istiqamah wa husnal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.